Selamat pagi adik-adik siswa. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesempatan ini adik-adik siswa bisa berkumpul walaupun melalui video Zoom meeting dalam mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti acara masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Dalam hal ini kami di awal memperkenalkan diri. Saya dari Kepolisian Sektor Denpasar Barat, nama Iwayan Werdi Putra, jabatan selaku Panit Sidik Unit Reskrim Polsek Denpasar Barat, diberi kesempatan untuk mengisi materi pendidikan anti korupsi pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Demikian perkenalan saya di awal, sehingga dalam pemberian materi ini adik-adik siswa mengenal bahwa yang memberikan materi pendidikan anti korupsi adalah dari pihak kepolisian, yang mana diberi kesempatan oleh pihak sekolah untuk mengisi materi pendidikan anti korupsi tersebut. Jadi pertama-tama saya ucapkan selamat kepada adik-adik siswa yang telah diterima di sekolah ini. Kemudian ucapan selamat saya kepada para pengajar, kepada guru, dan seluruh panitia yang telah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga masa pengenalan lingkungan sekolah ini menjadi bekal ke depan para adik-adik siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah ini. Kami percaya, kita semua percaya bahwa sekolah ini akan memberikan yang terbaik dalam mendidik anak-anak bangsa, dalam mendidik calon-calon pemimpin seperti adik-adik semua. Kita lanjutkan langsung ke materi pendidikan anti korupsi. Kenapa materi pendidikan anti korupsi saat sekarang ini dimasukkan dalam masa pengenalan lingkungan sekolah? Di antaranya dikandung maksud agar para siswa, adik-adik siswa mengerti apa itu korupsi, bagaimana itu korupsi, penyebab korupsi, dan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri. Untuk itu, dalam kesempatan ini, proses pembekalan siswa yang melalui daring ini, saya lampirkan beberapa slide yang rekan-rekan siswa, adik-adik siswa bisa simak sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Mengenai pendidikan anti korupsi, di awal kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud korupsi. Jadi korupsi, istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin, yaitu corruptio atau corruptus. Corruptio berasal dari kata corrupere, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok. Dari bahasa Latin inilah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu corruption, korup, Prancis yaitu corruption, dan Belanda corruptie atau korupsi. Pengertian korupsi dari bahasa Belanda itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi itu merupakan salah satu kejahatan luar biasa, adik-adik siswa, sehingga kenapa korupsi sekarang sangat diperangi di negeri kita, karena korupsi tergolong merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa, yang dalam bahasa Inggris disebut extraordinary crime. Kita akan menganjak ke sejarah peraturan dan perundang-undangan. Jadi dalam sejarahnya di Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana akan mengatur apa-apa tentang tindak pidana korupsi tersebut. Kemudian terdapat peraturan pemberantasan korupsi, terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Terdapat pula Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian terdapat TAP MPR Nomor 11 MPR Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada kemudian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Nah, kembali ke tadi, tindak pidana korupsi itu seperti apa sebenarnya? Definisi yang paling gampang untuk diterjemahkan, tindak pidana korupsi secara gamblang dijelaskan dalam
13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik rekan-rekan adik-adik siswa, kemudian saya lanjutkan untuk pembelajaran anti korupsi ke faktor-faktor penyebab korupsi itu sendiri. Jadi sehingga anak-anak muda, generasi-generasi muda yang akan menjadi pemimpin nantinya mengerti dan tahu apa penyebab terjadinya korupsi. Korupsi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, keserakahan. Orang-orang yang mempunyai keserakahan tingkat tinggi, pejabat-pejabat yang mempunyai keserakahan tingkat tinggi itulah yang akan berpeluang menjadi penyebab korupsi itu terjadi. Kemudian adanya kesempatan. Korupsi sama dengan kejahatan yang lainnya, dia akan terjadi ketika kesempatan itu ada. Kesempatan itu berupa kesempatan sebuah kewenangan, kesempatan sebuah kekuasaan terhadap jabatan yang diberikan. Kemudian faktor penyebab lainnya ada kebutuhan, baik kebutuhan dia secara pribadi maupun kebutuhan untuk orang lain. Selanjutnya ada rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Itu juga menjadikan faktor atau dijadikan alasan oleh penyelenggara negara bahwa pendapatan mereka cukup rendah sehingga dimanfaatkan kewenangan dan jabatannya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Kemudian faktor kemiskinan, faktor penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, karena faktor kesempatan tadi akan berhubungan sekali dengan penyalahgunaan wewenang. Para pejabat, para petinggi yang mempunyai wewenang sangat berkesempatan untuk melakukan korupsi tersebut. Kemudian adanya budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. Adanya penegakan hukum yang tidak konsisten. Di dunia pendidikan ada beberapa penyebab mendapat anggaran paling besar dari negara. Banyaknya aktor yang terlibat dalam sektor pendidikan, kurangnya SDM tata kelola di sektor pendidikan, sehingga di anak-anak muda dalam kesempatan ini diberikan pendidikan anti korupsi dalam pengenalan sekolah untuk bersama-sama mengetahui penyebab-penyebab korupsi itu sejak dini. Sejak mulai mencari sekolah pun peluang-peluang korupsi itu bisa terjadi, baik dengan cara-cara yang tidak bagus untuk mendapatkan sekolah, dengan cara menyogok, dengan cara memberi hadiah-hadiah kepada yang berwenang untuk menentukan diterimanya dan tidak diterimanya di sekolah tertentu. Sehingga dalam kesempatan ini adik-adik siswa diberikan pembekalan sehingga mengetahui nantinya bahwa apa yang dilakukan atau apa yang dilakukan orang lain masuk atau tidak dalam tindak pidana korupsi. Dampak korupsi yang dapat ditimbulkan antara lain rendahnya kualitas pelayanan publik, sudah pasti, karena perbuatan pelayanan publik yang diiringi dengan adanya korupsi akan berimbas rendahnya kualitas pelayanan tersebut. Kemudian adanya harga barang dan jasa menjadi mahal, adanya meningkatnya masyarakat miskin, meningkatnya kesenjangan, meningkatnya masalah sosial dan kejahatan, mengancam kesatuan nasional. Nah, itulah dampak-dampak yang sangat besar, dampak-dampak yang sangat berbahaya bila korupsi itu terjadi. Dalam kesempatan ini, kami dari pihak kepolisian memaparkan sedikit tentang penegakan hukum tindak pidana korupsi itu sendiri. Posisi Polri dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tugas dan wewenang baik dari Polri, kemudian Kejaksaan dan KPK. Yang kami ingin sampaikan sendiri di sini, yang kami ingin tegaskan bahwa posisi Polri dalam penegakan tipikor yaitu melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah upaya menemukan adanya tindak pidana korupsi itu sendiri. Kemudian melakukan penyidikan. Penyidikan itu merupakan suatu rangkaian penyidik untuk memperjelas tindak pidana yang ditemukan tersebut. Dan dalam hal ini tindak pidana korupsi. Itulah peran Polri dalam penegakan tindak pidana korupsi dan peran-peran yang dilakukan juga oleh penegakan hukum lainnya, yaitu Kejaksaan dan KPK. Adik-adik biar tahu, adik-adik siswa, bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi itu sendiri.
Upaya pencegahan korupsi itu bisa kita lakukan baik dari hal yang paling kecil dan dari diri kita sendiri. Sesuai instruksi Presiden RI nomor 2 tahun 2014 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2014 tanggal 21 Maret 2014. Di antaranya program kantin kejujuran. Jika di sekolah ini atau di salah satu sekolah adik menemukan adanya program kantin kejujuran. Kantin itu dibuat untuk membuktikan atau untuk menguji seberapa jauh kejujuran anak-anak sekolah, seberapa jauh kejujuran adik-adik sebagai pengunjung kantin itu sendiri. Dalam program kantin kejujuran biasanya dilakukan atau dibukanya salah satu kantin di salah satu sekolah yang mana dalam kantin itu tidak terdapat penjualnya. Namun di sana sudah disediakan tempat untuk menaruh uang yang dibelanjakan dan beberapa barang dagangan yang siap untuk dibeli oleh adik-adik siswa. Dalam model program kantin kejujuran ini akan terlihat nanti siapa yang benar-benar jujur berbelanja, siapa yang berbuat curang nanti di sana. Program kantin kejujuran ini dilakukan dengan cara anak-anak yang berbelanja mengambil barang yang diinginkan, menaruh uang, jika perlu ada kembalian, mengambil kembalian sendiri tanpa adanya yang mengawasi, hanya untuk menguji seberapa jauh adik-adik siswa jujur dalam hal yang kecil ini. Jadi program kantin kejujuran ini bisa dicoba untuk menguji dari hal kecil dari diri kita sendiri. Kemudian upaya pencegahan berikutnya membudayakan kerja tanpa pamrih, di mana adik-adik mungkin melihat ada panitia di sini yang bekerja dalam pelaksanaan program pengenalan lingkungan sekolah. Mereka tidak diberikan upah atau tidak berikan gaji. Mereka kerja tanpa pamrih, hanya mengabdi untuk sekolah, mengabdi untuk adik-adik siswa yang baru. Kemudian adanya reward and punishment secara tegas. Reward dan punishment ini dimaksud adalah adanya penghargaan atau hadiah kepada yang berprestasi dan adanya hukuman yang tegas kepada adik-adik yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak adanya ketimpangan yang tidak berprestasi mendapat hadiah ataupun yang melanggar tidak dikenakan sanksi. Itu tujuannya, sehingga upaya pencegahan yang bisa dilakukan dengan memberikan reward and punishment secara tegas. Kemudian hak dan kewajiban. Pencegahan korupsi juga dilakukan dengan upaya pemberian hak dan kewajiban yang sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapatkan, apa yang seharusnya dia lakukan. Hal penting yang harus dilakukan agar tidak terlibat korupsi, diantaranya kita, adik-adik semua, kita semua harus pahami jenis-jenis yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Kemudian hilangkan niat walaupun sekecil apapun untuk berbuat korupsi dengan menyadari bahwa korupsi dilarang oleh agama apapun dan bila terbukti akan menyengsarakan diri sendiri, keluarga maupun orang lain. Bagi yang telah melakukan korupsi dan belum diketahui orang lain agar segera membatalkan perbuatannya dan mengembalikan semua kerugian keuangan negara dengan penuh kesadaran. Nah, itu hal-hal yang penting yang harus dilakukan agar tidak terlibat korupsi. Karena tindak pidana korupsi ini penegakannya memberikan kesempatan bagi siapa saja yang telah melakukan korupsi untuk segera mengembalikan kerugian yang diakibatkan oleh korupsi tersebut. Nah, kami rasa segitu yang bisa kami paparkan sekelumit tentang bagaimana itu tindak pidana korupsi sebagai bahan pembekalan adik-adik siswa dalam melanjutkan proses belajar mengajar, sehingga adik-adik mengetahui bahwa tindak pidana korupsi itu sangat berbahaya dan bisa kita cegah sedini mungkin. Baik adik-adik siswa, demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan pendidikan anti korupsi. Sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga sangat bermanfaat dalam mengikuti proses belajar mengajar ke depan di sekolah ini, maupun bagaimana adik-adik di lingkungan tempat tinggal bisa mengetahui sedikit apa itu korupsi. Mohon maaf dalam kesempatan ini saya tidak mengadakan sesi tanya jawab
Namun jika ada adik-adik yang ingin ditanyakan atau disampaikan kepada saya, silakan menghubungi panitia untuk mendapatkan nomor telepon saya. Saya siap untuk memberikan jawaban atau sama-sama kita berdiskusi mengenai apa-apa yang adik ingin tanyakan mengenai tindak pidana korupsi ini. Demikian pendidikan anti korupsi saya sampaikan sedikit. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, salah dalam penyampaian pendidikan anti korupsi ini. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.